Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Yuli dalam pelajaran PKN. Mari kita lihat materinya ya. Hari ini kita bahas tentang hubungan pemerintah daerah dan pusat. Hubungan pemerintah pusat dan daerah. Kata konsepnya adalah nanti kita bahas ke yang pertama tadi hubungan pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua bahas tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Apa itu desentralisasi? Apa itu otonomi? Selanjutnya kedudukan dan peran pemerintah pusat. Selanjutnya kedudukan dan peran pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diperlukan otonomi daerah atau sebab yang mengharuskan gitu ya otonomi daerah itu adalah yang pertama karena Indonesia itu beragam gitu ya, beragam kebangsaan sehingga perlu adanya adanya pemerintah daerah yang ada di masing-masing provinsi seperti itu. Yang kedua, wilayah Indonesia itu berupa kepulauan dan luas sehingga segala kondisi yang berbeda gitu. Segala kondisi yang berbeda. Yang ketiga adalah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45 itu menghendaki susunan pemerintah yang demokratis. Kalau pemerintah demokratis berarti harus ada pemerintah yang mewakili ya setiap provinsi seperti itu. Makna desentralisasi. Desentralisasi itu berasal dari kata Latin. Bahasa Latin ya. De itu adalah lepas, sentrum itu adalah pusat. Jadi lepas dari pusat. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan desentralisasi itu adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah. Otonom ya, berdasarkan asas otonomi. Jenis-jenis desentralisasi di situ ya. Yang pertama itu ada desentralisasi teritorial, berarti itu melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah di dalam negara. Dan desentralisasi fungsional, pelimpahan wewenang dari organisasi fungsional atau teknis di tingkat pusat kepada unit-unit di bawahnya yang secara langsung itu berhubungan dengan masyarakat. Itu ya, itu jenis-jenisnya. Kelebihan dari desentralisasi. Yang pertama itu adalah pendelegasian gitu atau perwakilan wewenang ya dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah itu tidak perlu menunggu instruksi dari pusat gitu. Jadi bisa langsung kerja. Hubungan yang harmonis ya kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. Selanjutnya, peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya itu penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang selanjutnya, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Tapi ada kelemahannya. Yang pertama itu keseimbangan dan keserasian tujuan itu dapat mudah terganggu. Jadi keseimbangannya itu gampang terganggu. Selanjutnya, desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan. Jadi nanti penguasa daerah atau para gubernur itu jadi lebih menguasai daerahnya, malah bahkan lebih bersifat otoriter. Itu kalau terlalu berlebihan. Selanjutnya, memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah gitu. Jadi musyawarah dengan pusat itu jadi lama. Memerlukan biaya besar pastinya ya. Besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintah itu jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi itu tidak lancar. Nah, contoh dari desentralisasi itu ada di sini Kota Depok ya. Ternyata Kota Depok itu di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kota yang dikembangkan dari hasil otonomi daerah.
Sekarang ke otonomi daerah. Otonomi daerah itu autonomos ya, itu artinya sendiri, berarti dari bahasa Yunani ya. Nomos itu adalah aturan atau undang-undang. Otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi gitu ya, dengan penyerahan atau pelimpangan urusan pemerintah dari pemerintah kepada daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Jadi kayak pemerintah pusat itu berarti memberikan desentralisasi kepada Jawa Barat itu ya. Nah, kemudian otonomi daerah itu tadi contohnya adalah Depok gitu ya. Desentralisasi dan otonomi menurut Bagirmanan. Tokoh ya ini ya, tokoh Bagirmanan. Pemaknaan itu sangat berbeda. Hal tersebut itu dikarenakan makna desentralisasi itu bersentuhan dengan proses yang berarti pembentukan daerah otonom dan disertai penyerahan wewenang urusan pemerintah sehingga harus dituangkan dalam suatu perundang-undangan. Adapun otonomi itu berkaitan dengan isi, akibat, dan hasil dari proses pembentukan daerah otonom. Tujuan dari otonomi daerah yang pertama itu distribusi regional yang merata dan adil, terus kemudian peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin membaik. Ada pula adanya sebuah keadilan secara nasional, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis, menjaga hubungan harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integrasi Republik Indonesia, mendorong pemberdayaan masyarakat, dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Itu ya. Nilai otonomi daerah. Menurut buku Kompenda Otonomi Daerah itu dan implikasinya 2013 karya Busri Zalti ya, terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 45 terkait pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama ada nilai unitaris. Unitaris ini diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia itu tidak memiliki kesatuan pemerintah lain di dalamnya bersifat negara, gitu ya. Artinya kedaulatan berada di tangan rakyat, bangsa, dan negara RI, gitu, negara Indonesia ya, tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Yang kedua, nilai dasar desentralisasi teritorial. Nilai ini bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam bentuk otonomi daerah. Tuh ya, itu ada dua nilai dari otonomi daerah. Prinsip dari otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang pemerintahan daerah secara tegas dijelaskan mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya. Jadi daerah diberi kewenangan mengatur semua urusan pemerintah itu ya di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Kedua, prinsip otonomi yang nyata. Pelaksanaan dan penanganan urusan pemerintah daerah didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Itu prinsipnya ya. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Ini prinsip yang terakhir. Otonomi yang bertanggung jawab maksudnya adalah otonomi dalam penyelenggaraannya itu harus benar-benar berjalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi gitu ya. Jadi ada 3 prinsip dari otonomi daerah. Terus kemudian ada nilai otonomi daerah ada 2, nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Tujuan otonomi di sini bisa dilihat ya, ada lebih dari 5 bahkan ya. Tapi kamu harus paham yang 5 ini. Desentralisasi dan otonomi daerah menurut tokoh bagaimana, jadi bedanya itu apa? Karena beda ya, desentralisasi dan otonomi. Pengertian otonomi sendiri dari bahasa Yunani itu apa, kata autonomos apa, nomos itu artinya apa, kemudian pengertian secara luas itu apa.
Nah, ini contoh dari otonomi daerah. Contohnya tadi Kota Depok. Ini kelemahan desentralisasi dan kelebihan desentralisasi. Jenis-jenis desentralisasi ada dua, teritorial dan fungsional. Ini pengertian dari desentralisasi diambil dari bahasa Latin ya. D itu apa, sentrum itu apa, kalau menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 artinya apa. Faktor-faktor perlunya dilakukan otonomi daerah atau sebab-sebab pentingnya gitu. Otonomi daerah itu ada 3 di sini ya, karena bangsa Indonesia sangat beragam, sangat luas dan negaranya kepulauan gitu ya, jauh masalah geografis maksudnya ya, dan memang dari dasar negara kita menghendaki susunan pemerintah yang demokratis, jadi agar lebih keutuhan kepentingan rakyat. Nah, ini tadi, jadi kita baru bahas di ini ya, yang pertama desentralisasi dan otonomi daerah. Kita belum bahas mengenai kedudukan dan peran pemerintah pusat dan kedudukan pemerintah daerah, belum. Ini dibahas minggu depan. Minggu depan kita terakhir bahas sebelum UTS, jadi UTS itu sampai materi kedudukan dan peran pemerintah daerah. Oke. Jadi materi dari PKN hanya materi otonomi dan desentralisasi. Minggu depan akan dibahas tentang peran dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, seperti itu ya. Nah, semua itu yang tadi saya jelaskan ada tugasnya di slide terakhir saya lihatkan. Tugasnya adalah yang pertama, kelebihan dari otonomi daerah itu apa? Contohnya itu. Dan kelemahan dari otonomi daerah apa? Berikan contohnya. Gitu ya. Tugas kalian saya harap jangan lama-lama mengumpulkannya ya, karena yang kelas daring itu nggak cuma kelas kalian, jadi pusing ibu ya mengoreksinya gitu. Jadi harap langsung dikerjakan dan dikumpulkan via WA seperti biasa. Terima kasih semuanya, selamat siang, selamat menjalankan kegiatannya masing-masing dan mengerjakan tugas. Terima kasih.